semuanya, balik lagi di podcast kita, podcast Camen, Cakap Akuntansi Manajemen. Nah, di episode ketiga kali ini, kita akan kumpas bareng tentang perilaku biaya akuntansi, mulai dari definisi menurut para ahli, klasifikasi perilaku biaya, hingga metode penentuan perilaku biaya. Kita juga nggak cuman bahas materi yang kaku dan juga bikin awkward, tapi bakal bikin akuntansi manajemen jadi lebih mudah dipahami, relate sama praktik di dunia kerja, dan pastinya nggak bikin pengen balik kanan buat lari. Benar banget, karena di Camen, akuntansi itu bukan cuma angka sama hitungan yang bikin pusing, tapi jadi senjata pamungkasi buat bikin strategi dan ambil keputusan yang lebih cerdas dan berdaya guna. Begitu, teman-teman. Nah, daripada lama-lama, yuk kita lanjut ke pertanyaan yang pertama. Nah, ini adalah pertanyaan yang paling umum nih, teman-teman. Apa sih yang dimaksud dengan perilaku biaya? Kayak kalau dijelasinnya secara sederhana ya, jadi perilaku biaya itu merupakan konsep yang menjelaskan bagaimana biaya itu berubah ketika aktivitas perusahaannya berubah. Contohnya, ketika produksi meningkat atau menurun, nah maka biaya juga dapat berubah mengikuti aktivitas tersebut. Nah, adapun menurut para ahli seperti Garrison dan Mowen, perilaku biaya menunjukkan hubungan antara perubahan biaya dengan perubahan tingkat aktivitas atau output perusahaan. Artinya, jika aktivitas meningkat, biaya bisa meningkat, tetapi ada juga biaya yang tetap konstan. Nah, oleh karena itu, pemahaman mengenai perilaku biaya itu sangat penting karena dapat membantu perusahaan dalam merencanakan kegiatan operasional, mengendalikan biaya, juga mengambil keputusan bisnis yang lebih tepat. Nah, untuk selanjutnya kan kita udah tahu apa sih pengertian perilaku biaya, tapi kan ada juga nih konsep yang disebut dengan struktur biaya. Teman-teman bisa gak sih sebutin apa sih yang dimaksud dengan struktur biaya? Nah, bagus sekali tuh pertanyaannya. Jadi, struktur biaya itu adalah perbandingan proporsi antara berbagai jenis biaya dalam suatu organisasi, terutama antara biaya tetap dan juga biaya variabel. Nah, terus dalam teori ekonomi juga, biaya tetap dan biaya variabel sebenarnya dapat dibedakan dengan jelas. Namun, dalam praktik akuntansi manajemen, seringkali manajer itu perlu menentukan sendiri apakah suatu biaya itu termasuk biaya tetap atau biaya variabel berdasarkan karakteristiknya. Seperti itu. Oke, nah kalau perusahaan tuh ingin paham ya, apa sih perilaku biaya secara lebih mendalam. Nah, teman-teman bisa sebutin nggak apa aja langkah yang bisa dilakukan oleh pihak manajemen untuk bisa tahu kalau itu tuh perilaku biaya. Oke, jadi ada beberapa langkah penting. Nah, langkah pertamanya itu dengan menentukan objek biaya. Nah, objek biaya ini adalah sesuatu yang ingin dianalisis. Biayanya, misalnya produk, layanan, atau departemen tertentu. Nah, dalam perusahaan manufaktur juga, objek biaya biasanya mudah dikenali karena produksinya bersifat fisik atau berwujud. Namun, dalam beberapa kasus, objek biaya dapat ditentukan oleh manajer berdasarkan kebutuhan analisisnya. Nah, untuk langkah kedua itu menentukan penggerak biaya atau cost driver, yaitu faktor yang menyebabkan biaya itu berubah. Contoh, dalam jumlah unit yang diproduksi, jumlah bahan yang digunakan, atau waktu kerja mesin. Nah, ada juga sebagai contohnya itu seperti biaya penanganan material biasanya dipengaruhi oleh jumlah material yang ditangani. Semakin banyak material yang digunakan, maka biaya penanganan material juga akan semakin besar. Nah, untuk langkah ketiga, yaitu menentukan tentang rentang relevan, yaitu rentang aktivitas normal perusahaan di mana hubungan antara biaya dan aktivitas itu masih berlaku. Nah, contohnya, bahan baku biasanya dikategorikan sebagai biaya variabel karena perubahannya terjadi secara cepat mengikuti proses produksi. Sedangkan biaya seperti sewa gedung biasanya termasuk biaya tetap karena berlaku dalam periode yang relatif panjang. Gitu. Nah kan tadi kita udah sempat bahas nih tentang pergerakan biaya. Nah, aku pengen tanya buat teman-teman, apakah pergerakan aktivitas memiliki jenis-jenis tertentu? Nah, jadi ya, penggerak aktivitas itu dapat dibagi menjadi dua jenis. Nah, yaitu penggerak tingkat unit dan penggerak non-tingkat unit. Nah, dari penggerak tingkat unit itu adalah penggerak biaya yang digunakan oleh jumlah unit yang diproduksi. Misalnya, penggunaan bahan baku dalam produksi. Jika 10 unit produk membutuhkan 1 kilogram bahan baku, maka 100 unit produk membutuhkan 10 kilogram bahan baku. Sedangkan penggerak non-tingkat unit
adalah penggerak biaya yang tidak dipengaruhi secara langsung oleh jumlah unit yang diproduksi, melainkan oleh faktor lain di luar jumlah produksi. Oh gitu. Jadi untuk penggerak aktivitas tuh ada dua ya. Ada ada yang pergerak tingkat unit sama non unit. Nah, kalau lebih lanjut lagi, aku bakal tanya. Nah, dalam konsep perilaku, biaya juga terdapat dalam suatu biaya juga terdapat istilah asumsi linearitas. Nah, menurut kalian apa sih asumsi ini gitu? Nah, bagus banget nih pertanyaannya. Jadi, asumsi linearitas ini adalah anggapan bahwa perubahan biaya terjadi secara sejalan dengan perubahan aktivitas output. Begitu. Nah, pokoknya dengan kata lain, jika aktivitasnya itu meningkat, maka biaya juga meningkat secara proporsional. Misalnya, semakin banyak bahan baku yang digunakan, maka semakin banyak produk yang dihasilkan. Asumsi ini membantu manajer dalam melakukan perencanaan dan evaluasi hubungan antara biaya dan aktivitas, terutama dalam analisis biaya variabel. Oh, jadi asumsi linearitas itu bisa disebut juga ya kalau asumsi itu adalah asumsi yang berbanding lurus. Nah, aku Ya, pengen tanya betul. lagi nih. Dalam aktivitas akuntansi manajemen, perilaku biaya biasanya diklasifikasikan menjadi beberapa jenis. Nah, apa aja sih jenis-jenisnya yang teman-teman ketahui? Oke, perlu diketahui ya, jadi ada banyak jenisnya. Pokoknya kalau secara umum, itu perilaku biaya dibagi menjadi 3 jenis utama, yaitu biaya tetap, biaya variabel, dan biaya campuran. Oh, jadi secara umum perilaku biaya itu ada 3 jenis nih, kan? Yang tadi Kak Nawal sampaikan ada biaya tetap, biaya variabel, sama biaya campuran. Nah, di biaya ini juga pernah kita pelajari di akuntansi keuangan sama akuntansi biaya. Nah, Kak Nawal atau Kak Pika boleh gak nih jelasin apa sih biaya tetap, biaya variabel, sama biaya campuran itu? Ya, di sini aku bakal ngejelasin biaya tetap. Nah, jadi biaya tetap tersendiri ini adalah biaya yang jumlah totalnya tidak berubah walaupun tingkat aktivitas atau produksi meningkat maupun menurun dalam rentang tertentu. Contohnya adalah seperti biaya sewa bangunan, pajak bangunan, asuransi, dan depresiasi peralatan. Nah, tapi walaupun totalnya tetap, jika dihitung per unit produk, biaya tetap bisa berubah. Ketika jumlah produk meningkat, biaya tetap per unit akan menjadi lebih kecil karena dibagi ke lebih banyak produk. Sebaliknya, jika produksi menurun, maka biaya tetap per unit itu akan menjadi lebih besar karena dibagi ke lebih sedikit produk. Selain itu juga terdapat biaya tetap yang bersifat kebijakan atau discretionary fixed cost, yaitu biaya yang muncul karena keputusan manajemen. Contohnya, biaya iklan, biaya penelitian, dan juga biaya pengembangan manajemen. Nah, kan tadi udah dijelasin biaya tetap. Nah, kalau biaya variabel itu apa ya, Kak? Oke, jadi gini ya, kalau buat biaya variabel itu biaya yang berubah-ubah gitu secara total dan proporsional. Nah, itu tuh mengikuti perubahan tingkat aktivitasnya. Nah, ada juga contohnya nih, Kak, seperti bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, serta beberapa biaya produksi lainnya yang berkaitan langsung dengan jumlah unit yang diproduksi. Jadi, semakin banyak unit yang diproduksi, maka semakin besar biaya bahan baku yang digunakan. Namun menariknya, meskipun total biaya variabel berubah mengikuti aktivitas, biaya variabel per unit juga biasanya tetap konstan, gitu. Kenapa tetap konstan? Karena sifatnya yang mengikuti volume produksi. Jadi biaya variabel itu biasanya dapat dikendalikan secara langsung oleh manajemen perusahaan. Nah, kan Kak, ada yang terakhir itu biaya campuran. Nah, kalau dari aku ya, biaya campuran itu apakah dari biaya tetap dan biaya variabel? Atau bagaimana Kak? Bisa dijelaskan lebih lanjut? Mungkin biaya campuran ini adalah biaya yang memiliki unsur biaya tetap dan juga biaya variabel sekaligus. Ya, jadi gini ya, artinya sebagian biaya itu bersifat tetap dan juga ada sebagian lainnya berubah atau variabel kali ya, yang mengikuti aktivitas. Oke, di sini ada contohnya nih. Yang sering terjadi adalah gaji tenaga penjualan. Nah, biasanya tenaga penjualan ini mendapatkan gaji tetap setiap bulannya dan tambahan komisi berdasarkan jumlah penjualan yang berhasil dilakukan setiap bulannya, begitu. Jadi, jika tenaga penjual itu tidak berhasil menjual produknya, maka
ia hanya menerima gaji tetap. Namun, jika penjualannya itu meningkat, maka pendapatannya juga meningkat karena adanya komisi. Nah, kalau misalkan dari praktik bisnis secara nyata, gimana sih konsep perilaku ini tuh bisa digunakan gitu secara langsung atau diimplementasikan dalam pekerjaan? Mungkin salah satunya penerapannya itu adalah analisis margin kontribusi, gitu. Jadi, analisis margin kontribusi itu merupakan metode yang memisahkan biaya tetap dan biaya variabel dalam laporan keuangan. Eh, Itu. Nah, boleh? jadi dengan analisis ini, perusahaan itu dapat mengetahui berapa sih besar kontribusi penjualan dalam menutupi biaya tetap dan menghasilkan laba. Nah, jadi secara sederhananya mungkin hubungan tersebut dapat dinyatakan dalam persamaan. Nah, penjualan dikurangi biaya variabel sama dengan margin kontribusi. Jadi, margin kontribusi ini kemudian digunakan untuk menutupi biaya tetap. Jika margin kontribusi lebih besar dari biaya tetap, maka perusahaan akan memperoleh laba. Oke. Nah, dalam konsep perilaku, biaya juga kan terdapat pembahasan mengenai sumber daya fleksibel dan sumber daya berkomitmen. Nah, apa sih yang dimaksud dengan kedua sumber daya itu? Oke, aku mau ngejelasin yang sumber daya fleksibel ya. Jadi sumber daya fleksibel ini merupakan sumber daya yang dapat disediakan sesuai kebutuhan perusahaannya. Jadi ketika perusahaan membutuhkan maka sumber daya tersebut dibeli dan langsung digunakan. Contohnya, seperti bahan baku dalam sistem produksi yang membeli bahan saat dibutuhkan. Nah, karena jumlahnya mengikuti kebutuhan produksi, maka biaya ini biasanya dikategorikan sebagai biaya variabel. Nah, sedangkan sumber daya berkomitmen adalah sumber daya yang disediakan sebelum digunakan. Biasanya itu melalui kontrak jangka panjang. Nah, ada juga contohnya nih, seperti perusahaan yang menyewa bangunan atau membeli peralatan untuk beberapa tahun ke depan. Nah, biaya ini tetap harus dibayar walaupun penggunaan sumber daya tidak maksimal, sehingga biasanya termasuk biaya tetap berkomitmen. Nah, ada juga nih konsep yang disebut dengan perilaku biaya bertahap. Nah, apa sih yang dimaksud dengan konsep perilaku biaya bertahap itu? Oke, jadi perilaku biaya bertahap ini adalah kondisi ketika biaya tidak berubah secara terus-menerus, tetapi meningkat secara bertahap ketika aktivitas mencapai tingkat tertentu. Oke, jadi gini misalnya biaya awal sebesar 100 untuk produksi sampai 20 unit. Ketika produksinya meningkat menjadi 40 unit, maka biaya itu bisa meningkat menjadi 200. Nah, perilaku biaya seperti ini bisa terjadi pada biaya variabel maupun biaya tetap. Nah, tergantung pada perubahan penggunaan sumber daya dalam perusahaan. Oh, jadi nih, aku udah begitu paham nih sama apa sih perilaku biaya akuntansi ini. Nah, kita udah sampai di pertanyaan terakhir. Nah, di pertanyaan terakhir ini, aku bakal nanya nih ke kakak-kakak sekalian, bagaimana cara perusahaan menentukan apakah suatu biaya itu termasuk tetap, variabel, atau campuran itu. Oke, jadi eh, gimana sih perusahaan menentukan apakah suatu biaya itu termasuk tetap, variabel, atau campuran? Jadi, perusahaan Betul. dapat menggunakan beberapa metode seperti metode teknik industri, metode analisis akun, dan metode kuantitatif. Adapun metode teknis industri dilakukan dengan pengamatan langsung terhadap proses produksi. Misalnya, dengan mengukur waktu yang dibutuhkan pekerja untuk menghasilkan satu unit produk. Nah, kalau metode analisis akun itu dilakukan dengan mengklasifikasikan akun biaya dalam buku besar berdasarkan sifat biaya yang dominan. Sedangkan metode kuantitatif menggunakan data biaya masa lalu untuk menganalisis hubungan antara biaya dan aktivitas seperti rumus Y sama dengan F tambah F. Nah, kalau dalam metode kuantitatif, itu terdapat beberapa teknik seperti metode tinggi rendah, metode scatter plot, metode kuadrat terkecil, dan metode regresi yang biasanya menggunakan bantuan software seperti Excel. Jadi untuk menentuin apakah itu biaya variabel, biaya tetap, atau biaya campuran itu ada banyak metode ya, termasuk juga penggunaan software Excel. Menarik nih. Tuh. Nah, aku bakal simpulin nih dari pembahasan yang panjang kita hari ini.
bahwa perilaku biaya itu merupakan konsep yang penting dalam akuntansi manajemen karena menjelaskan bagaimana biaya berubah seiring dengan perubahan aktivitas perusahaan. Nah, boleh nih Kak Nawal pendapatnya bagaimana dan Kapika. Jadi pemahaman mengenai biaya tetap, biaya variabel, dan biaya campuran membantu perusahaan dalam mengendalikan biaya, merencanakan kegiatan operasional, dan mengambil keputusan bisnis yang lebih tepat. Selain itu juga, konsep ini digunakan dalam berbagai analisis manajemen, seperti analisis margin kontribusi dan penentuan kapasitas sumber daya perusahaan. Oke nih, kita sudah sampai di penghujung acara. Di penghujung podcast ya tentunya teman-teman. Nah, aku bakal ngucapin teman-teman, terutama kepada Kapika sama Kanawal yang sudah menjadi narasumber kita hari ini. Oke, aku akan mengucapkan juga kepada teman-teman sekalian, terima kasih sudah mendengarkan podcast Camen, Cakap Santai Akuntansi Manajemen. Nah, boleh Kanawal sama Kapika untuk bisa membuat penutupan yang spesial. Oke, kalau dari aku ya, semoga pembahasan kita kali ini dapat membantu teman-teman memahami materi perilaku biaya dengan lebih jelas. Nah, jangan lupa nonton terus podcast kita untuk sesi berikutnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah. Teman-teman Camen.